Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwanakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita belajar kembali satu hadis Rasulullah SAW yang mungkin perlu kita renungi dan kita amalkan itu saja, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni. Beliau mengutip apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Asyrafu ummati hamalatul Qur'ani wa ashabul lail. Jadi dua orang yang atau golongan yang oleh Rasul dianggap sebagai orang yang paling asyraf, paling mulia, paling terhormat, paling bermartabat. Siapa mereka itu? Hamalatul Quran. Orang-orang yang hamalatul Quran, yang memiliki keterikatan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan tentu saja mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Ashabul Lail. Mereka yang menghidupkan malam. Disebut pemilik malam. Ya, Ashabul Lail. Atau orang yang menjadikan malamnya hidup. Ada orang yang malamnya mati, tidak ada denyut dan nafasnya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah mereka menikmati malam itu, tapi malamnya tidak memiliki makna. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Daud, kemudian tentu saja Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sosok yang menjadikan malamnya adalah bernafas. Ada nafas kehidupan. Imam Syafi'i misalnya membagi malamnya menjadi 3 ya. Pertama untuk belajar, kemudian selanjutnya adalah untuk nulis. Yang selebihnya adalah untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam. Yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini adalah, tentu saja kita renungkan bersama adalah hendaknya kita betul-betul menjadi hamilul Quran, bukan yang membawa Al-Quran. Sebab ada orang yang juga membawa Alkitab atau disebut sebagai orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sama dengan khimar. Yahmiluna asfara, yang menjinjing kitab suci, tetapi dia bagaikan keledai, karena dia hanya menggotong kitab suci itu, tetapi kitab sucinya tidak terrefleksi dalam kehidupannya. Ada satu perkataan yang sangat luar biasa menyebutkan bahwa min hamil Quran wal Quranu yal'anuhu. Betapa banyak orang yang membawa Al-Quran, baik dibawanya berbentuk fisik Quran atau orang yang dalam dadanya ada hafalan Quran, tetapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena dia tidak diamalkan. Karena dia tidak dikejawantahkan. Karena Al-Quran itu yang menjadikan para sahabat itu menjadi orang-orang hebat. Karena bukan karena menghafal saja, tapi karena
mengamalkannya. Kalau kita lihat tidak seluruh sahabat Rasul memang penghafal Quran, tidak semua. Yang dikenal adalah Utsman bin Affan, kemudian para penghafal Quran yang saat itu, ya. Ada Ali bin Abi Thalib misalnya. Tapi tidak semua sahabat hafal Quran, tidak semua maksudnya, tidak semua. Tapi mereka rata-rata adalah pengamal Al-Quran, ya, pengamal Al-Quran, bukan penghafal saja, tetapi pengamal Al-Quran. Kemudian kalau ditanyakan mana yang lebih baik, apakah menghafal atau mengamalkan? Tentu saja mengamalkan Al-Quran. Misalnya apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita tentang kejujuran, maka seorang penghafal Quran adalah orang yang paling jujur di antara makhluk Allah. Orang yang oleh Al-Quran disebutkan menjadi orang yang paling pekerja keras, misalnya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, maka kita merefleksikan Al-Quran itu dalam kehidupan nyata. Was-subhi idza tanaffas, dan tatkala subuh telah bernafas, kalau istilahnya itu telah hidup. Jadi subuh kita itu memang harus lebih awal dari orang-orang yang sama sekali tidak tahu Al-Quran atau tidak hafal Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu menjadi mendarah daging dan di dalam tubuh kita. Dan kita ingat bahwa setiap pengamalan ayat-ayat Al-Quran itu akan membuat Al-Quran itu semakin hidup di dalam dada kita. Tapi tatkala Al-Quran itu hanya kita hafalkan, maka cahayanya ayat akan meredup dengan sendirinya. Misalnya qiyamul lail gitu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi kita sama sekali tidak pernah qiyamul lail, tidak pernah bersentuhan dengan langit. Maka pada saat itu cahaya Al-Quran itu menjadi redup di dalam hati kita, dan kita tidak banyak tertarik untuk mengkaji Al-Quran lebih lanjut. Kenapa? Karena kita telah mematikan cahaya Al-Quran itu di dalam hati kita. Maka kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, asyrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Ashabul lail itu adalah orang yang menjadikan malamnya hidup, ya. Dan disebutkan barang siapa yang malamnya itu hidup, maka hari atau siang harinya juga akan menjadi hidup. Karena pada saat malam dia berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, pada siang hari dia melaksanakan tugas-tugas khilafahnya. Pada malam harinya dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, merefleksikannya, yakni ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi pada siang harinya dia kemudian merefleksikan apa yang Allah firmankan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malam harinya dia denyut malamnya adalah denyut ibadah. Pada siang harinya juga dia mendenyutkan al-khilafatu fil ard. Sehingga kemudian dengan demikian kita menyosokkan diri, mendekatkan diri kita kepada para sahabat Rasul alaihissalatu wassalam, yang mereka adalah betul-betul disebut radhiyallahu anhum karena mereka menjadi pengamal Al-Quran sekaligus penghafal Al-Quran yang bisa mereka lakukan. Dan malam-malam mereka itu adalah malam yang berdenyut dengan kehidupan langit, berdenyut dengan orientasi akhirat. Dan kalau kita lihat para penakluk berbagai kota-kota besar di dunia itu, termasuk Al-Fatih, memang malamnya adalah malam yang hidup, ya, dan tilawahnya juga sangat luar biasa. Yang kita inginkan adalah aliran malam, kehidupan malam kita dengan Allah Subhanahu wa taala bisa mengalir ke anak-anak kita, sehingga mereka merasakan bahwa tatkala kita itu qiyamul lail, ada bacaan-bacaan yang dibaca oleh kita, ada mungkin derai air mata kepada Allah, itu anak kita juga akan teraliri oleh bacaan kita, oleh
sedikit tetesan air mata kita ya, sehingga mereka akan kita melegasikan, ada warisan ketuhanan dalam tanda kutip, warisan ilahiyah yang kita berikan pada mereka tanpa kita sadari, sehingga kemudian yang ingin kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita adalah usrah rabbaniyah ya, yang keluarga yang memiliki nilai-nilai rabbani. Salah satunya adalah dengan menjadi hamalatul Quran dan kemudian ashabul lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua untuk betul-betul menjadi hamalatul Quran itu, dan kemudian ikhwarakallah, walaupun 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, jangan sampai malam kita lenyap tanpa munajat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.